Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ratib Jamari, sekarang berada di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau, Indonesia, di dekat Hotel Panorama. Nah, sekarang sore hari, kendaraan sudah ramai. Nah, pada sore hari ini saya akan menempuh perjalanan kira-kira 1 jam keliling kota Pekanbaru. Ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajriha wal mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahimajriha wal mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menuju ke pasar pusat. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, supaya perjalanan ini mendapat berkah, kita membacakan ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق Allahul Azim. Ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi itu khalifah. Lalu malaikat menjawab, bukankah makhluk seperti ini sudah ada di dunia dan kerja mereka adalah berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih tahu, aku maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Jadi pada minta hormat, yang menarik dalam ayat ini adalah kata-kata khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh-sungguh aku akan menciptakan di bumi itu khalifah, pemimpin. Nah, baik pada minta hormat, Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa alaihi salam diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan ada ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ayah dan ada ibu. Nah, ketika berita yang sangat mencengangkan ini, Nabi Isa lahir tanpa ayah, maka terkejutlah orang-orang Yunani, orang-orang Eropa. Karena biasanya di kalangan masyarakat Yunani, masyarakat Romawi, Eropa, yang lahir tanpa ayah itu biasanya dewa-dewa. Umpamanya Dewa Krishna, dia lahir tanpa ayah.
tapi ibunya ada. Itu di India. Dewa Krishna itu. Yang kelihatan di sawah, lahirnya Dewa Krishna ini di alur bajakan sawah yang dibajak oleh sapi betina. Nampaklah ada darah di belakang sapi betina itu, sedangkan manusia tidak ada di situ. Sehingga masyarakat petani di India itu mengatakan Krishna ini lahirnya dari sapi. Buktinya sapi itu di bagian belakangnya berdarah, seperti seorang ibu yang siap melahirkan. Nah, jadi dibuatlah kesimpulan bahwa Krishna itu lahirnya ada ibu, tapi tanpa ayah, dan dia itu adalah dewa. Dewa itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia, sampai bahasa Indonesia dulu diterjemahkan dewa itu artinya tuan, dan kemudian diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah, jadi karena kebiasaan orang Romawi, orang Yunani, orang India, kalau anak lahir itu tanpa ayah, itu adalah anak Tuhan atau titisan Tuhan. Akhirnya orang-orang Eropa menganggaplah Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Dan kemudian akhirnya anak Tuhan itu dianggaplah Tuhan itu sendiri. Dan itulah alasannya kenapa orang Yunani, orang Romawi mempertuhankan Nabi Isa alaihi salam. Alasannya karena Nabi Isa itu lahir tanpa ayah. Kalau lahir tanpa ayah, berarti ayahnya Tuhan, maka Tuhan itu sendirilah sebenarnya yang turun ke dunia melalui perempuan yang mengandung lalu melahirkannya. Nah, itu disebut sebagai anak Tuhan atau penjelmaan Tuhan. Nah, jadi penjelmaan Tuhan itu dalam agama-agama kuno 6.000 tahun yang lalu itu sudah populer. Begitu Nabi Isa alaihi salam diinformasikan kepada orang Yunani dan Romawi dia lahir tanpa ayah, nah langsung saja mereka cap kalau begitu yang lahir itu adalah anak Tuhan. Dan akhirnya pada konsili Nicea tahun 325 Masehi di Konstantinopel ditetapkanlah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan itu sendiri. Bahkan pada waktu itu ditetapkan apa yang disebut dengan Trinitas, tiga kesatuan, tiga Tuhan, yakni Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu lambangnya merpati karena terbang, sedangkan anak ya bayi ya, kemudian ada lagi Bapa. Nah, itu semuanya mereka berikan lambang. Nah, pertanyaannya, kalau Nabi Isa lahir tanpa ayah, itu dipertuhankan atau disebut anak Tuhan? Dipertuhankan. Pertanyaannya, kenapa Nabi Adam tidak dipertuhankan? Karena Nabi Adam juga lahir tanpa ayah. Bukan saja tanpa ayah, bahkan tanpa ibu sekaligus. Jadi lebih ajaib sebetulnya Nabi Adam alaihi salam ini dibandingkan dengan Nabi Isa atau Yesus. Nah, jadi Bapak dan Ibu terhormat, Al-Quranul Karim hanya menginformasikan kepada umat Islam, kepada seluruh dunia, orang-orang yang beriman, bahwa Nabi Adam itu diciptakan di bumi adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu bisa artinya pengganti, bisa artinya pemimpin, bisa artinya pelindung, bisa artinya penguasa. Dan penguasa itu bisa dalam bentuk nabi, bisa rasul, dan bisa pula jabatan-jabatan lainnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus tentang Nabi Adam, tidak pernah disebut sebagai Tuhan, tidak pernah disebut sebagai anak Tuhan, dan hanya disebut
sebagai khalifah atau sebagai rasul, sebagai nabi. Tapi yang populer sekali disebut adalah nabi. Nabi Adam alaihi salam. Nah, orang barat menyebutnya Adam dan Eva. Orang Islam menyebutnya Adam dan Hawa. Orang barat menyebut Adam and Eva. Nah, baiklah, apa diminta hormat, kembali kita kepada ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat 30 sampai ayat 34 menceritakan bahwa Adam akan dijadikan khalifah, dan disebutkan alasan mengapa Adam di bumi dijadikan khalifah oleh Allah. Nah, yang pertama karena Adam itu alamal asma', diberi pengetahuan tentang segala macam nama. Nama itu artinya simbol. Jadi Adam bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain, Allah berikan kemampuan membuat simbol, membuat nama, simbol atau nama. Jadi manusia ini adalah makhluk-makhluk bersimbol, sehingga seluruh saja, apa saja di alam semesta ini oleh manusia dibuat simbolnya. Tidak ada yang tidak bersimbol. Apa simbolnya tambah, apa simbolnya kurang, apa simbolnya bagi, itu kita temukan di dalam matematika. Dan kemudian simbol dari panggilan seseorang, apa dia? Nama. Jadi nama itu adalah tanda atau simbol. Jadi dalam Al-Quran dikatakan alama adamal asma', kami berikan kepada Adam itu kemampuan membuat simbol-simbol, nama-nama, hitungan-hitungan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kelebihan Adam yang pertama, kemampuan membuat simbol, yang kemampuan itu tidak dimiliki oleh para malaikat. Kemampuan itu tidak dimiliki oleh jin, dan kemampuan itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk manapun yang pernah diciptakan oleh Allah. Hanya kemampuan itu dimiliki oleh manusia, sehingga manusia disebutlah sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Kalau binatang punya jasad, punya nyawa, tapi tidak punya akal, tidak punya roh. Kalau malaikat punya akal, punya roh, tapi tidak punya nafsu. Nah, kalau manusia lengkap, ada tubuh, ada nyawa, ada nafsu, ada akal, ada hati nurani. Nah, sehingga kelebihan manusia itu, pertama, kemampuan membuat nama. Yang kedua, manusia itu diberikan agama. Sebagai media menampung agama itu adalah hati nurani dan akal sekaligus. Jadi di mana tempatnya agama? Di hati dan di akal, otak dan hati. Orang beragama tanpa menggunakan hati, hanya akal aja saja, jadi orang liberal, sekuler. Sebaliknya, orang yang menampung agama hanya dengan hati saja, tanpa akal, itu menjadi orang panteisme, merasa kebenaran menurut hatinya saja. Panteisme atau panteisme. Nah, orang ini lebih banyak melakukan doktrin-doktrin, dogma-dogma
yang tidak memberikan ruang untuk akal bekerja. Nah, tapi agama itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, medianya pada manusia itu dua, yaitu adalah akal dan hati. Akal sangat penting sekali berkaitan dengan hati. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam hadis Nabi menyatakan, Ali bin Abi Thalib, bukan hadis ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ad-dinu wal aqlu, agama itu beriringan dengan akal. Ad-dinu wal aqlu, agama itu beriringan dengan akal. Atau ad-dinu ma'al aqli, agama itu beriringan dengan akal. La aqila la dina liman la aqila lahu, tidak ada artinya agama terhadap orang yang tidak berakal. Artinya tidak berlaku hukum agama bagi orang yang tidak berakal. Misalnya orang yang tidak berakal atau belum berakal, bayi sampai dia berakal, tak berlaku hukum agama bagi anak yang belum memayyiz, anak yang belum berakal. Nah, tidak berlaku. Dan kemudian bagi orang gila sampai dia siuman, atau orang mabuk sampai dia siuman, dan kemudian bagi orang yang tidur sampai dia terbangun, dan bagi bayi sampai dia dewasa. Nah, begitulah pentingnya peranan akal dalam agama. Agama hanya diberikan kepada orang-orang yang berakal. Tidak akan diberikan agama terhadap orang yang tidak berakal. Jadi agama itu diturunkan oleh Allah kepada orang yang berakal. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kepada Nabi Adam alaihi salam yang lahir tanpa ayah. Seandainya berita ini menyebar secara cepat di Yunani atau di Romawi, mungkin agaknya dia lebih mempertuhankan Nabi Adam dibandingkan dengan Nabi Isa alaihi salam. Lebih aneh kelahiran Nabi Adam dibandingkan dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Di dalam Al-Quran pun ada sedikit diberikan informasi bahwa Allah menciptakan Nabi Isa adalah seperti menciptakan Nabi Adam. Nah, kok Nabi Isa tanpa ayah bisa lahir? Iya, kelahiran Nabi Isa seperti penciptaan Nabi Isa seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab, kedua-duanya diciptakan oleh Allah dari tanah. Artinya kalau Nabi Adam langsung dari tanah, kalau Nabi Isa alaihissalam dari saripati tanah, karena dia sudah merupakan keturunan Adam yang disebut di dalam surat Al-Mu'minun, min sulalatin min tin, dari adukan saripati tanah yang dimakan oleh ibunda Maria. Dia adalah berupa menyebabkan aktifnya sel ovum. Nah, dibuahi oleh melalui malaikat atas izin Allah, dan dia membuahi itu tidaklah melalui hubungan suami istri sebagai layaknya manusia seluruh dunia, tapi melalui firman Allah, kun fayakun, jadilah engkau Isa, maka terciptalah dia. Nabi Adam juga demikian, tanpa ayah. Kun, kata Allah, jadilah engkau hai Adam, jadi. Jadi tidak ada bedanya dari segi tidak ada ayahnya, tidak ada bedanya Nabi Adam dengan Nabi Isa alaihi salam. Sama-sama diciptakan oleh Allah tanpa ayah. Jadi kalau begitu, Nabi Adamlah yang paling layak untuk disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi, atau disebut sebagai anak Tuhan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak
mengistilahkan demikian di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Adam hanya sebagai khalifah, sebagai rasul, nabi, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Bapak Ibu yang terhormat, ayat Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 30 itu menyatakan Nabi Adam alaihi salam sudah memang direncanakan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Jadi khalifah itu adalah orang yang memimpin, orang yang menguasai bumi, orang yang membuat perbaikan di bumi. Itulah khalifah. Nah, sistem kepemimpinannya disebut dengan khilafah. Nah, jadi Jarod yang katanya menentang khilafah, mungkin dia bisa menentangnya, tapi kata-kata khilafah tidak bisa hilang dari umat Islam. Kenapa? Karena adanya kata-kata khalifah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi kalau Budi Jarod ingin menghilangkan kata-kata khilafah itu, coret saja atau ditip X saja surat Al-Baqarah ayat 30. Di sana ada kata-kata khalifah. Kata-kata khalifah dan khilafah tidak bisa dibedakan. Artinya kata-kata khilafah itu berasal dari kata khalifah. Nah, selagi ada kata-kata khalifah di dalam Al-Quran, kata khilafah otomatis dia muncul. Walaupun dalam persepsi sejarah, khilafah itu dalam sistem pemerintahan mengacu kepada pemerintahan Umar bin Khattab. Seluruh para sahabat, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan sampai kepada dinasti-dinasti Abbasiyah masih disebut dengan khalifah, dan sistem kepemimpinannya, sistem pemerintahannya disebut dengan khilafah. Yang terakhir adalah Khalifah Utsmani di Turki. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata-kata khalifah itu, kata-kata khilafah yang sekarang ini dianggap suatu terlarang untuk dibicarakan, tetapi sesungguhnya itu hanya temporary, artinya dalam waktu-waktu yang sesaat saja. Ketika pandangan orang agak menyudutkan Islam, maka kata-kata khilafah itu seakan-akan terlarang. Tetapi ketika Islam berkuasa, rataan orang mencari konsep-konsep khilafah itu dibandingkan dengan konsep demokrasi. Karena demokrasi ini sekarang sudah dipermain-mainkan orang. Demokrasi sekarang sudah dijadikan sebagai alat pembenar bagi suatu kezaliman. Orang berbuat zalim, katanya, ini demokrasi ini. Sudah mulai orang memperalat istilah demokrasi, padahal dia ingin berbuat zalim. Nah, karena itu orang coba ingin membandingkan dengan khilafah. Walaupun sebetulnya kata-kata khilafah itu atau sistem khilafah itu bisa juga digunakan untuk berbuat zalim, bisa saja. Nah, karena itu yang harus kita pahami intinya, pesan-pesan dari khalifah, pesan-pesan dari sistem pemerintahan khilafah. Apa pesannya? Di dalam kaidah fikhiyah ada disebutkan pesannya, intinya dari khalifah dan khilafah itu ialah tasarraful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Saya ulangi sekali lagi, kaidah fikhiyah yang berkaitan dengan as-siyasah, tentang politik pemerintahan, bunyinya tasarraful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Artinya kebijaksanaan pemimpin ialah kepada rakyatnya, kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyatnya ialah berorientasi kepada kemaslahatan,
manutun bil maslahah, berorientasi kepada kemaslahatan, kedamaian, kebahagiaan masyarakatnya, menguntungkan masyarakatnya. Jadi apabila suatu negara kebijakannya sudah menguntungkan rakyat banyak dibandingkan dengan kelompok, dibandingkan dengan pemerintah, dibandingkan dengan legislatif, yudikatif, lebih mementingkan rakyat, lebih menguntungkan rakyat, maka sistem itu disebut dengan sistem khilafah. Walaupun presidennya tidak disebut dengan khalifah dan sistemnya pun bukan disebut sistem khilafah, tapi intinya dari orang yang membahagiakan rakyat banyaknya, dia sudah melaksanakan sistem khilafah walaupun tidak bernama khilafah. Bisa saja bernama otokrasi, bisa saja namanya teokrasi, bisa pula namanya demokrasi, bisa. Yang penting dia mensejahterakan rakyatnya, manutun lil maslahah, berorientasi ke maslahatan rakyatnya, dia sudah melakukan sistem khilafah. Nah, ini yang contoh paling mendasarnya adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lihat sedikit. Ini adalah Jalan Arifin Ahmad. Ya, ini Jalan Arifin Ahmad di tengah kota Pekanbaru. Astagfirullah. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup demikian, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Barat. Bersama saya, Murni Muhar. Wabah virus corona atau COVID-19 sudah meluluh lantakkan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak bisa bekerja seperti sedia kala, yang membuat persoalan tersendiri bagi orang tua. Hal ini akan berimbas terhadap pembayaran uang sekolah. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Suherman berharap seluruh sekolah swasta di Pekanbaru memberikan keringanan pembayaran uang SPP melihat situasi dan kondisi Indonesia, khususnya Pekanbaru yang mengalami kehancuran ekonomi akibat pandemi COVID-19 berkepanjangan. Demikian Strike News sore ini. Nantikan Strike News selanjutnya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Anda baru saja Bismillahirrahmanirrahim.